Halo semuanya, nama saya Dik Setiawan. Saya akan menjelaskan mengenai 4 langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan utama yaitu 4 langkah tadi, lebih baik kita membahas tentang metode sejarah, yaitu seperti yang ditulis di sini. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau. Rekonstruksi atau imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi. Selanjutnya kita akan masuk ke 4 bahasan utama tadi, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik merupakan tahap bagi sejarawan untuk memilih objek serta mengumpulkan sumber informasi yang berhubungan dengan subjek yang akan diteliti. Sumber di sini dibagi menjadi dua, yaitu sumber berdasarkan sifatnya dan sumber berdasarkan jenisnya. Sumber berdasarkan sifatnya memiliki dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari pelaku atau bukti sejarah itu sendiri, sementara sumber sekunder adalah sumber yang merupakan sumber yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti halnya penelitian sebelumnya. Sumber primer ini bisa berupa sejarah lisan yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada pelaku sejarah, dan sementara untuk sumber lainnya yang sebagai sumber primer yaitu sumber tertulis bisa berupa dokumen, arsip-arsip nasional maupun benda-benda lainnya yang berhubungan. Sementara untuk sumber benda bisa berupa arca, prasasti, dan sebagainya. Setelah tahap pertama heuristik selesai, maka sejarawan akan masuk ke tahap kedua, yaitu kritik. Kritik merupakan penyelidikan terhadap kredibilitas dari sumber-sumber yang sebelumnya telah diperoleh dari tahap heuristik, baik sumber tertulis, sumber lisan, maupun sumber benda. Kritik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk memastikan keautentikan sumber dengan cara meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa, dan lain-lain. Sedangkan kritik intern yaitu kritik yang digunakan untuk mendapat kredibilitas informasi agar penelitian dapat dipercaya sebagai fakta sejarah. Tujuan dari kritik intern ini adalah autentikasi, orisinilitas, dan integritas. Setelah tahap kritik selesai, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali juga disebut dengan analisis sejarah. Di dalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa sejarah. Interpretasi ini dilakukan dengan cara menghubungkan faktor-faktor yang telah ditemukan sehingga membentuk suatu hubungan yang logis, faktual, dan kasualitas membentuk kisah sejarah yang mendekati kebenaran. Pada tahap interpretasi ini, sejarawan biasanya mengaitkan pandangan filsuf untuk pemecahan masalah mereka. Hal ini dilakukan agar ada kemungkinan jalan pemecah dalam menghadapi masalah historis tersebut. Para filsuf tersebut seperti Ibnu Khaldun, Karl Marx, dan Oswald Spengler. Nah, setelah tahap ketiga selesai atau tahap interpretasi, tahap selanjutnya adalah tahap final, yaitu historiografi. Historiografi adalah suatu deskripsi mengenai masyarakat-masyarakat, kondisi-kondisi, gagasan-gagasan, dan lembaga-lembaga yang telah lampau sebagai sebuah penelitian sejarah. Historiografi ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk naratif yang dapat diartikan sebagai penulisan sejarah yang berisi tentang rekaman peristiwa atau tindakan pelaku secara pribadi yang berlangsung dalam waktu tertentu. Dan selanjutnya adalah historiografi strukturalis. Historiografi strukturalis adalah penelitian sejarah yang berisi tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Historiografi strukturalis ini juga biasa disebut sebagai sejarah sosial. Dalam historiografi, sejarawan dituntut untuk bisa berimajinasi agar tulisan mereka bisa sedekat mungkin dengan kejadian aslinya, atau agar bisa menceritakan seperti apa peristiwa tersebut yang terjadi pada masa itu.
itu tadi adalah penjelasan mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Bisa disimpulkan bahwa apabila keempat tahap tersebut tidak dilakukan, maka tulisan sejarah hanya bisa disebut sebagai tulisan fiktif belaka karena tidak ada proses-proses ilmiah yang dilakukan. Nah, inilah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sampai jumpa.